Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan demo bagaimana menggunakan e-learning UIN Sumatera Utara bagi mahasiswa. Untuk itu, silahkan diklik browser yang ada pada perangkat Anda, baik itu laptop, PC maupun smartphone Anda. Untuk contoh ini saya menggunakan Google Chrome. Anda klik 2 kali, lalu pada silahkan halaman URL, masukkan atau ketikkan kata elearning.uinsu.ac.id. Pastikan bahwa kata-kata yang Anda masukkan sudah benar penulisannya. Lalu enter. Kemudian pada halaman e-learning, silahkan klik login pada sudut kanan atas. Klik. Nah, pada halaman login, Anda masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh prodi kepada Anda. Nah, dalam hal ini saya menggunakan meminjam salah satu username dan password salah seorang mahasiswa. Lalu saya klik tombol login pada sebelah kanan. Maaf, loginnya itu tidak valid. Saya masukkan 06. Saya coba sekali lagi. Login. Ya, saya sudah masuk pada laman e-learning Winsu. Nah, tandanya bahwa saya sudah masuk adalah di sudut kanan atas sudah muncul nama pemilik login, dalam hal ini Alia Sabita. Lalu untuk bisa masuk pada mata kuliah, saya klik fakultas dan jurusan. Saya pilih fakultas. Untuk contoh ini, saya memilih Fakultas Ilmu Sosial. Pilih prodi. Lalu pilih semester. Anda tentunya akan memilih semester 1 sebagai mahasiswa baru. Namun untuk contoh ini, saya memilih semester 7. Lalu pilih Gasal 2020-2021. Nah, pilih mata kuliah yang Anda ingin daftar dan pastikan dosennya adalah sesuai dengan roster yang Anda terima. Dalam hal ini saya memilih untuk contoh ini, saya memilih teori belajar media dan kurikulum. Kita klik judul mata kuliahnya. Lalu di sini kita masukkan kunci enrollment key atau kunci pendaftaran mata kuliah yang diperoleh dari dosen pengampu mata kuliah. Kita masukkan. Ketika kita masukkan enrollment key, pastikan huruf besar, kecil, atau simbol tepat seperti yang diberikan oleh dosen. Enter. Nah, sekarang kita sudah masuk pada halaman mata kuliah ini, teori belajar media dan kurikulum. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di sini? Di sini Anda bisa mendapatkan informasi tentang deskripsi mata kuliah, tentu judul mata kuliah, diikuti dengan deskripsi mata kuliah yang menjelaskan tentang ruang lingkup materi yang akan diajarkan di mata kuliah tersebut. Lalu tugas-tugas dan bobot dari tugas masing-masing. Ini Anda perlu tahu.
Lalu aktivitas. Ya. Aktivitas meliputi di sini daftar kehadiran, partisipasi dalam forum diskusi, kemudian materi-materi yang harus Anda pelajari baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video, lalu tugas yang harus Anda serahkan, kemudian di sini juga ada tes untuk ujian mid semester dan ujian akhir. Tesnya dilakukan pada e-learning secara online. Kita mulai dari daftar kehadiran. Di sini sudah ada informasi kapan mata kuliah tersebut diajarkan pada jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan roster yang telah ditetapkan oleh fakultas masing-masing. Nah, untuk mata kuliah ini misalnya, di sini informasinya bahwa mata kuliah ini diajarkan pada semester 7 pada IP1 dan IP2, masing-masing pada hari Senin jam 4:10 sampai dengan jam 5:50. Dan pada hari Kamis jam 2:20 sampai dengan jam 4. Maka daftar kehadiran ini hanya akan aktif pada jadwal ini yang telah ditentukan. Maka jika kelas Anda mengikuti jadwal hari Senin jam 4:10 sampai dengan jam 5:50, maka hanya pada durasi waktu ini sajalah Anda bisa checklist kehadiran Anda. Caranya adalah klik daftar kehadiran tanggal yang telah ditetapkan, ya, yaitu pada hari Senin, ya, dan perhatikan juga jamnya. Nah, status ini ketika jadwal itu tepat seperti yang ditetapkan, yaitu hari Senin jam 4:10 sampai dengan jam 5:50 pada tanggal setiap hari Senin, maka di sini akan tertulis submit. Maka tugas Anda sebagai mahasiswa adalah mengklik submit, lalu pada halaman berikutnya Anda checklist atau Anda pilih hadir untuk memilih kehadiran Anda sendiri atau menentukan kehadiran Anda sendiri. Begitu juga yang hari Kamis. Kelas yang gilirannya hari Kamis juga melakukan hal yang sama. Nah, ini status tanda tanya. Kenapa? Karena ini waktunya belum tiba. Hari Senin tanggal 26 Oktober dan hari Kamis tanggal 29 Oktober. Nah, itu untuk mengisi kehadiran. Kembali lagi ke mata kuliah. Nah, apalagi yang bisa Anda lakukan pada e-learning? Anda harus ikut diskusi, di mana ada tertulis forum diskusi, Anda harus ikut berpartisipasi dalam forum diskusi. Anda klik, lalu pada forum diskusi ada topik, Anda klik topik untuk bergabung pada diskusi topik tersebut. Pada halaman berikutnya, Anda baca apa pertanyaan yang diberikan oleh dosen untuk didiskusikan. Contoh seperti ini, jelaskan apa yang Anda pahami tentang mata kuliah teori belajar. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, Anda klik reply pada sudut kanan bawah dari kotak pertanyaan tersebut. Ya, reply, lalu muncul kotak di mana Anda bisa mengetikkan jawaban Anda. Ya, setelah Anda selesai mengetikkan jawaban Anda, klik submit. Selesai. Selesai menjawab dan berpartisipasi di dalam diskusi. Di sini Anda lihat nama Anda yang menjawab pertanyaan dari dosen, hari, tanggal, serta jam berapa Anda menjawab pertanyaan ini. Kembali lagi ke mata kuliah, Anda bisa log out bila Anda selesai menjawab diskusi ini. Tapi Anda juga bisa kembali ke media pembelajaran untuk materi atau judul mata kuliah untuk mengerjakan tugas yang lain bila Anda mau. Nah, aktivitas yang lain yang Anda lakukan di sini adalah tugas, di mana Anda menyerahkan tugas. Nah, tugas ditandai dengan logo tangan dan selembar kertas. Ya, Anda klik
judul tugas atau logo tersebut. Ya, tugas. Nah, di sini ada informasi tentang kapan tugas tersebut deadline. Nah, di sini informasinya nih informasi lama. Hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 jam 11 PM. Lalu time remaining, pada sisa waktu yang tersedia tentunya sudah habis karena ini sudah 1 tahun yang lalu. Jadi bertuliskan merah sebagai peringatan tugas sudah lewat waktu 1 tahun 14 hari. Ya. Nah, untuk menyerahkan tugas, di sini di bawah ini ada tombol Add Submission. Kita klik. Pada file submission, di sini ada kotak di mana kita bisa memasukkan file. Makalah misalnya. Cukup drag and drop file dari file explorer Anda. Kita pilih misalnya file sebagai contoh. Saya pilih ini file. Saya klik dan saya masukkan ke dalam kotak dan dilepaskan. Save change di bawah. Nah, filenya sudah masuk dan sudah selesailah pekerjaan Anda menyerahkan tugas. Nah, contoh yang lain, aktivitas lain yang bisa Anda lakukan di e-learning ini adalah menjawab pertanyaan atau ujian. Informatif, Anda klik. Nah, kebetulan ini waktunya sudah lewat dan tidak bisa menjawab pertanyaan lagi. Ya. Tapi untuk sekedar contoh, ini tidak bisa lagi diklik, maka kita kembali ke kuliah. Nah, demikianlah demo panduan bagaimana menggunakan e-learning dan apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di dalam e-learning, serta aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan mahasiswa sesuai dengan instruksi dari dosen. Untuk ini, maka saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.